kan katanya Mbak Nisa itu kalau nyanyi yang sini berhijab apa benar ya? Habis ini berhijabnya, insya Allah begitu. Nyanyi ke depan ini saya akan memakai hijab, insya Allah nggak dilepas ya, mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Itu aja doanya, doa semuanya. Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku Malam Official. Hari ini kedatangan tamu yaitu Mbak Nisa Rahmi. Halo adik Rara. Siapa yang nyapa ini? Rara atau aku yang nyapa? Mbak Rara mau nyapa? Mbak Nisa. Gimana kabarnya adik Rara? Mbak Nisa gimana? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Gimana Mbak Rara selama kok jadi aku yang bertanya? Mbak Rara dong yang tanya. Coba. Mbak Nisa selama ini ngapain aja selama pandemi? Nggak ngapa-ngapain. Cuma di rumah aja. Rebahan. Apa? Rebahan. Cuma jadi tim rebahan. Mbak Rara juga jadi tim rebahan ya. Cuma di rumah aja Mbak Rara, nggak ngapa-ngapain ya, jadi ibu rumah tangga ya, terus ya paling bikin konten-konten YouTube ya gitu aja Mbak Rara, kan sementara memang nggak boleh nyanyi ya, dan nggak ada izin dulu ya, mudah-mudahan lah cepat berlalu ya Mbak Rara ya. Oh ya Mbak Nisa Rahmi, aku ingin tahu kalau nyanyi itu mulai dari umur berapa? Kalau Mbak Anissa itu nyanyi mulai umur berapa ya Dek Rara ya? Pokoknya tahun 2000 itu sudah mulai nyanyi dibayar Dek Rara gitu. Jadi udah lama banget tuh. Mbak Nisa Rahmi pertama kali nyanyi di mana? Pertama kali nyanyi itu waktu SMP di hajatan tetangga, itu hajatan sunatan waktu itu Mbak Rara. Jadi nyumbang lah istilahnya, di kampung ada tetangga yang hajatan, terus disuruh waktu itu ikut lomba-lomba, menang, terus disuruh deh nyumbang di acara hajatan sunatan kitanan gitu ya, itu Mbak Rara. Mbak Anissa kan sering nyanyi di Palapa. Pertama kali nyanyi di Palapa itu kapan? Pertama kali kalau diajak sih beberapa kali kayak gitu, tapi belum tetap, itu sudah sering di Rara. Cuman yang tetap banget itu mulai diajak gabung yang konsen itu sekitar tahun 2015. Berapa tahun berarti ya? Sekitar 5 tahunan ya kurang lebih ya gitu. Ya kalau Mbak Nisa Rahmi tur ke Jawa Tengah, karena ada pandemi ini, gimana rasanya gitu? Rasanya sih jelas berbeda Dek Rara ya. Mbak Rara apa Dek Rara sih? Dek Rara ya. Yang jelas karena setiap tahun itu memang sudah jadi rutinitas, setiap tahun mesti 1 bulan mesti di Jawa Tengah, nggak pulang sama sekali. Terus tahun ini memang ada pandemi corona seperti ini, jadi ya memang sangat-sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Jadi mau nggak mau ya harus mau, akhirnya di rumah aja ya, dinikmatin aja. Yang jelas berbeda, tapi ya harus disyukurin, dinikmati, karena yang ngalamin kan bukan Mbak Anissa aja kan, mau seluruh dunia kayak gitu. Jadi ya wis ya dinikmatin, dijalanin aja Dek Rara gitu. Selama di Jawa Tengah suka dukanya Mbak Nisa apa? Suka dukanya banyak, tapi lebih banyak sukanya Dek Rara. Sukanya adalah di sana ibaratnya ya bisa panen job ya. Semuanya kayaknya ngalamin ya Dek Rara. Terus
biasanya sawerannya tuh memang Saweran. banyak ya, karena memang kan itu agenda tahunan, ditunggu banyak orang seperti itu. Terus dukanya mungkin Mbak Anissa juga di sana ada beberapa job aja, apa di luar dari New Palapa juga ada job sendiri, jadi terkadang memang lari-larian, kejar-kejaran sama waktu, gitu. Terus kadang kalau badan mulai nggak enak, flu, terus mulai meriang-meriang, tapi kita harus tetap semangat, tetap datang undangan orang, ya seperti itulah kurang lebihnya Dek Rara suka dukanya. Tapi overall banyak sukanya gitu. Pengalaman paling berkesan di Jawa Tengah apa? Paling berkesan ya mungkin overall biasa aja Dek Rara, cuman kadang memang di Jawa Tengah itu ada beberapa daerah yang banjir kayak gitu ya, terus hujan lebat, hujan angin sampai waktu itu sih nggak bisa main kayaknya ya, berhentinya agak lama. Cuman mungkin gitu-gitu aja deh Rara. Kalau selama di Jawa Tengah sih insya Allah semuanya sebagian besar sih lancar, nggak ada yang gimana-gimana. Cuman mungkin pengaruh cuaca ya, itu yang paling berkesan, kayak hujan angin atau terus turun dari panggung becek kayak gitu, harus nyeker, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, paling cuma itu aja deh Rara. Mbak Anissa kan punya fan namanya Sarah. Itu awal mulanya gimana? Bisa jadi nama Sahara ya, maksudnya Dek Rara ya. Itu awalnya sih aku juga nggak tahu. Itu dari teman-teman sendiri yang bikin. Tadinya itu namanya adalah Anissa Rahma Lovers kalau nggak salah. Terus itu ada berpecah gini Mbak Rara. Jadi ada yang pengen jadi Anissa Rahma Lover, ada yang bikin Sahara, sahabat Anissa Rahma. Akhirnya memang suaminya Mbak Anissa itu kasih satu wadah, ada di grupnya teman-teman itu, terus di voting di suara terbanyak mana yang disepakati nama apa. Jadi teman-teman banyak yang sepakat namanya adalah Sahara, sahabat Anissa Rahma. Jadi yang bikin nama itu adalah ya teman-teman sendiri gitu. Jadi itu adalah suara terbanyak dari teman-teman. Jadi yang Anissa Rahma Lovers kalah jadi sahabat Anissa Rahma gitu. Bisa apa Mbak? Boleh. Ada yang kangen. Iya, kayaknya memang mungkin ada ya. Mungkin memang teman-teman sudah kangen. Memang tahun ini, apalagi tahun ini kan memang harusnya aku mengadakan ada buka bersama bareng teman-teman, tapi karena corona nggak bisa diadain, nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi kangen banget, nggak pernah ketemu, terus apalagi nggak bisa orkesan lagi kan, jadi benar-benar nggak bisa ketemu teman-teman semuanya. Ya aku sapa buat teman-teman Sahara dimanapun kalian berada, selamat malam. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap baik, tetap dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan teman-teman semangat apapun kendalanya, apapun yang kita hadapi, pokoknya tetap semangat. Sedangkan julukan Ratu Anggun itu gimana? Julukan itu bukan Mbak Anissa yang bikin. Mungkin dari fan-fan semuanya, dan mungkin juga Om Bams ya. Iya, Om Bams ya sering kayak ngumumin kalau mau tampil, mau perform kan mesti. Artis yang satu ini tergolong artis kondangnya Jawa Timur. Kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Punya suara merdu pokoknya, lain daripada yang lain. Bocah anggun, wajahnya anggun, penampilannya semuanya anggun. Terjuluk dengan Ratu Anggunnya Indonesia. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Anissa Rahma Palapa. Kalau manggil kan gitu ya, jadi bukan Mbak Anissa yang panggil, jadi itu orang-orang sendiri aja, teman-teman sendiri. Dan Om Bam juga
nyebut kayak Iya. gitu, jadi akhirnya semuanya ikut-ikut. Kalau aku sih nggak pernah memberikan julukan buat diri Mbak Anissa sendiri, biar orang-orang aja yang menilai gitu. Mbak Anissa kan ini terkenal sama suaranya sangat merdu ya. Masa sih? Iya. Terus Kasih tahu resepnya dong. memangnya Dek Rara mau nyanyi? Ini juga ya teman-teman, ini Dek Rara mau nyanyi ya, dicatat ya, mau nyanyi juga Dek Rara. Nggak ada resep khusus. Semuanya mungkin sudah karunia Allah. Semuanya sudah pemberian dari Allah. Dek Rara, Mbak Anissa cuman menjaga, merawat, dan nggak ada resep khusus. Resep khususnya cuman dijaga aja. Kalau Mbak Anissa sih istirahat aja. Kalau istirahatnya cukup, terus badannya enak, insya Allah suaranya masih tetap terjaga. Tapi kalau sudah terserang flu atau itu bindeng ya, kalau aneh itu mesti berubah. Tapi selama enggak lah, insya Allah masih bisa dijaga. Jadi resepnya sih cuma itu aja, minum air putih yang banyak, jangan minum es, kalau pedas hajar gitu ya. Mbak Rara ya mau pengen. Oh enggak. Oke. Selama jalannya karirnya Mbak Anissa Ramla, ada nggak pengalaman yang horor? Maksudnya yang berbau-bau Iya, horor gitu ya. Pernah sih Mbak Rara, ada beberapa kali sih, cuman ada satu aja ya tak sebutin. Waktu itu Mbak Anissa nyanyi di Madura. Tempatnya sepi banget. Waktu itu ngeropel ya, maksudnya nyanyi satu malam tuh nggak satu tempat. Jadi Dua tempat. waktu itu 2 tempat, 2 atau 3 ya kalau nggak salah. Pokoknya yang lokasi terakhir itu sudah malam banget. Terus mau tanya alamat, dulu kan belum ada mapnya, belum ada map kayak sekarang tinggal ditekan, tinggal diklik. Enggak, dulu masih tanya orang, masih kayak gitu. Jadi Mbak Anissa waktu itu naik mobil, terus jalannya tuh sepi banget ya gitulah. Madura mungkin agak yang ke dalam ya Mbak Rara, bukan yang di kota. Jadi waktu itu mau tanya, sudah dari jauh itu aku sudah lihat ada orang pakai baju putih, pakai baju hitam. Aku ingetnya tuh pokoknya tuh kayaknya laki-laki. Lah Mbak Anissa ini sudah ngincer ya, maksudnya nanti aku mau tanya sama orang itu, satu orang itu aja aku mau tanya sama orang itu. Oh alhamdulillah ada orang yang bisa tanya gitu. Terus dia sudah dari jauh, terus Mbak Anissa mobilnya semakin dekat, terus orang ini nggak berhenti, orang ini nyebrang jalan, lah berarti kan gini, oh orangnya nyebrang mungkin mau ke rumahnya, pikiranku gitu. Nanti aku berhenti mau tanya orang itu, sudah berhenti mau tanya, aku toleh ke kanan tempat orang itu nyebrang, ternyata itu bukan rumah, itu makam. Jadi masya Allah, aku loh merinding aku. Jadi aku langsung ini, ya Allah astagfirullahaladzim ya, jadi nggak jadi tanya, langsung ngebut aja. Untung jalannya itu nggak rusak, cuman sepi gitu loh Mbak Rara. Aku ya Allah, itu dia lewat gini bener-bener nyebrang jalan, orang laki-laki, nanti mau tanya orang itu, ternyata nyebrang itu bukan rumahnya, tapi itu kuburan, makam di pinggir jalan. Mbak Anissa kan nggak tahu kalau itu ada makam di depan kayak gitulah. Itu salah satu sih di Rara. Ya mudah-mudahan jangan ngalamin ya. Berarti Mbak Anissa ini orangnya sedikit penakut ya? Nggak takut ya, karena yang memang kayak gitu kan mesti ngagetin ya Mbak Rara ya. Maksudnya ya memang hidup kita itu memang ada, kita berdampingan dengan jin, tapi ya pokoknya kita nggak ngelawan. Ya intinya nggak nantang, nggak yang apa, enggak lah, tetap berdoa. Tapi kalau masih dipertemukan kayak gitu kan ya memang sedikit kaget gak sih ya kayak gitu sih. Dibilang penuh angkut banget sih, cuman
kalau ada kerasa di hati gitu di tempat di mana kalau lagi luar kota di hotel mana terus sudah ser di hati aduh nggak enak kayak gitu aduh sudah ser gitu wis terus baca doa terus kayak gitu tapi ya wis gimana lagi ya dinikmatin kayak gitu dibilang takut ya memang ya sedikit ya gitulah tapi ya kita kan makhluk mulia ya jadi nggak usah takut lah pokoknya berdoa aja mudah-mudahan dilindungi terus kayak gitu. Kalau kurbannya kan Mbak Nisa menginap di hotel atau gimana gitu. Pernah nggak menjadi kejadian horor kayak tadi? Kalau Mbak Anissa yang biasanya nginep kayak gitu di hotel atau di tempat kayak guest house gitu sih alhamdulillah nggak pernah cuman Mbak Anissa beberapa tahun yang lalu itu nggak nginep di hotel waktu itu di Pati Mbak Anissa ngontrak satu rumah kan Mbak Anissa nggak bareng-bareng teman-teman nggak satu hotel jadi Mbak Anissa kontrak satu rumahnya itu kebetulan bener rumahnya di pinggir jalan itu ada di Pati ya di pinggir jalan cuman yang cari kan suaminya Mbak Anissa aku cuman tahunya di depan aja tapi sudah nggak enak sebenarnya tapi mau gimana lagi dia harganya yang paling miring ya terus ya nggak apa-apa lah buat singgah kayak gitu di situ rumahnya nggak enak banget nggak enak banget pokoknya bener kayak rumah yang lama kayak gitu ya Mbak Rara ya dia memang kosong rumahnya kosong memang dikontrak sebelumnya memang dikontrak kayak apa ya kayak PLN atau apa kayak gitu terus tak kontrak cuman setengah bulan lebih mungkin ya jadi kayak gitu rumahnya tuh nggak enak cuman nggak pernah melihat bener nggak pernah melihat cuman aura rumahnya itu kayak apa ya kalau orang bilangnya tuh singup tahu nggak sih Mbak Rara singup kayak angker ya apa ya bilangnya angker ya yang bisa ngerasain tuh suaminya Mbak Anissa itu aku kalau kemana-mana mesti minta antar mesti bareng-bareng bertiga karena Mbak Anissa suaminya sama ibu kayak gitu jadi kemana-mana mesti bertiga jadi kayak ngerasa di situ tuh ada apa gitu di situ ada apa mau ke kamar mandinya itu ada 2 kamar mandinya pojok sendiri tuh nggak enak banget cuman ya harus mandi harus ganti kan cuman singgah sebentar kan gitu cuman numpang buat tidur aja lah itu setelah sudah pergi dari situ baru suaminya Mbak Anissa sedikit cerita benar nggak bisa melihat cuman di kamar mandi itu sepertinya ada orang yang gantung diri gitu kayak dia tuh gantung gini itu memang aku merinding itu memang gak enak banget tapi kan kalau cerita waktu ada di rumah itu kan nanti aku nggak berani kemana-mana nyuci juga nggak berani cuman diam aja suaminya Mbak Anissa agak sedikit pemberani ya maksudnya dia nggak takut tapi wis biarin gak ngurus sih ibaratnya gitu ya itu ceritanya di sebelah kamar itu juga nggak enak ternyata memang dia ngerasanya begitu bukan melihat tapi dia merasa kayak melihat di matanya sebelah sini kayaknya gitu kayak ada orang yang gantung diri di pojok itu jadi kayak ada orang tergantung gitu loh Mbak Rara intinya makanya kan nggak enak banget hati itu ya Allah aduh tapi ya semua gimana lagi ya wis dinikmatin aja alhamdulillah sudah berlalu kayak gitu Mbak Rara. Harapan ke depannya Mbak Anissa setelah bernyanyi itu mau apa? Memang ya Adik Rara ya nyanyi itu kan nggak terus Mbak Anissa juga nanti pasti usianya nggak semakin muda mesti semakin tua kan nggak mungkin nyanyi terus jadi Mbak Anissa punya impian punya harapan pengen punya usaha sendiri satu memang karena Mbak Anissa kan dari kecil memang sudah terbiasa dengan yang berbau-bau kuliner ya
memang anak warung ceritanya begitu. Jadi harapannya Mbak Anissa mudah-mudahan bisa punya depot atau restoran gitu, punya usaha sendiri seperti itu. Itu memang sesuai dengan yang disenengin Mbak Anissa gitu lah ya. Ya mudah-mudahan doa semuanya bisa terkabul, doa di Rara juga. Dengar-dengar ya Mbak Anissa, kan katanya Mbak Anissa itu kalau nyanyi ya seni berhijab, apa benar ya? Habis ini berhijab. Iya. Insya Allah begitu. Nyanyi ke depan ini saya akan memakai hijab, insya Allah nggak dilepas. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Itu aja doanya, doa semuanya. Kira-kira kapan Mbak bisa menyapa penggemarnya? Kalau nggak ada halangan insya Allah ya, mulai ngamen lagi, mulai nyanyi lagi itu bulan Juli, pertengahan bulan Juli, Agustus ya, mudah-mudahan lancar ya di Rara. Jobnya nggak batal lagi kayak gitu, mudah-mudahan ya corona ini segera berlalu, kita bisa menghibur teman-teman semuanya ya, masyarakat luas. Oke Mbak Anissa, terima kasih sudah mampir ke channel aku. Sama-sama. Semoga Mbak Anissa rezekinya tambah lancar, Amin ya hidupnya Allah. tambah lancar, Amin. sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Saya juga doakan buat adik Rara, mudah-mudahan sehat selalu, makin cantik, makin pinter, semangat, terus YouTube-nya bisa terus berkembang ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita bersama Mbak Anissa. Sama-sama adik Rara. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Rara Nabila Official. Assalamualaikum.